Bapak-bapak kepala sekolah dan Bapak Ibu guru agar boleh mengunjungi stand-stand meja dari setiap tema yang sudah disiapkan. Oke, mari kita ke stand yang sudah disiapkan. Ayo Bapak Ibu guru. Dan prosesnya kamu cuma 8 orang itu. Kita bertanya, apakah menghasilkan sebaik ini setiap orang dalam kelompok mampu secara mandiri melakukan sampai setelah keluar dari sekolah? Mampu tidak? Yang jelas kami mampu dengan teman-teman lain, kami pasti akan bekerja sama untuk melakukan apa yang sudah kami lakukan di sekolah ini. Baik, untuk laki-laki pekerjaan soal melihat kelapa jangan beranggapan itu adalah kerjaan anak perempuan, tapi sebagai bagian dari kewirausahaan untuk bisa menghandle kehidupan ini, Anda juga harus mampu. Jangan jalan-jalan di kampung dan datang sekolah terlambat, tapi harus menciptakan kelompok biar laki-laki untuk bisa menghasilkan seperti ini, menghasilkan uang dari kearifan lokal juga termasuk di dalam adalah kewirausahaan. Saya beri jempol karena sudah bermasalah ini, tetapi jangan dibatasi pada keadaan sekolah. Di luar juga kamu harus terus melakukan supaya dapat dilihat oleh masyarakat ramai bahwa SMA Negeri Mercu Balit dari P5 yang sudah bisa menghasilkan berapa sesuatu untuk penambahan ekonomi. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Balot bisa tidak? Bisa. Tapi datang terlambat terus ada wirausaha di sana. Betul kan? Haruslah. Boleh satu orang bisa jelaskan prosesnya? Jelaskan prosesnya. Coba. Ini proses pembuatan yang pertama yaitu kami mengupas kelapa. Di sini ada fotonya saat teman-teman sedang mengupaskan kelapa. Kemudian setelah itu kelapa dikupaskan, kami membelah kelapa menjadi 2 bagian. Ini ada foto. Setelah dibelah menjadi 2 bagian, kami parut kelapanya menggunakan alat tradisional. Di sini juga ada yang sedang parut kelapa. Setelah itu, ini kami ramas kelapanya supaya lebih dapat santannya dan minyaknya juga lebih banyak. Di sini masih ada prosesnya. Setelah kami ramas, kami saring untuk pisahkan ampas dari santan. Ampas dan santan, ya. Ini hasilnya, kemudian kami tambahkan dengan air panas. Supaya apa itu tambahkan itu? Supaya pada saat pengendapan santannya bisa dapat. Oh iya. Lebih kuat. Yang kedua, ini adalah hasil dari pencampuran air panas dengan santan kelapa. Ini adalah hasil dari pengendapan selama 1 malam. 1 malam. Oke. Yang kedua, endapan yang sudah jadi kami ambil yang nantinya akan dimasak hingga menjadi minyak. Ini adalah proses pemasakan endapan minyak tersebut. Ini adalah hasil yang minyak dimasak, santan yang sudah dimasak. Iya, iya. Kemudian dipisahkan dari ampas santan kelapanya. Jadi itu menghasilkan minyak. Oke, baik. Lalu kira-kira 10 buah kelapa itu menghasilkan berapa botol minyak? 10 buah kelapa bisa menghasilkan 4,5 atau bisa jadi 5. Bisa jadi 5 botol. Itu tergantung dari Cara masak. iya Pak, tergantung dari kelapanya. Ketika dibandingkan antara pengeluaran kelapa dan lain-lain sampai menghasilkan ini, lalu disejajarkan dengan harga per botol, maka kira-kira dari kelapa 10 buah menghasilkan 4,5 sampai 5 botol tadi, ada hitungan keuntungan yang masuk atau tidak? Ada tidak? Ada keuntungan tidak setelah proses ini? Ada. Katakanlah kelapa 10 buah itu dibeli dengan harga berapa misalnya? Kalau Per buah itu bisa dibeli dengan harga 1.000. 1.000 rupiah. 10.000. Tapi ini dijual dengan berapa? 1 botol berapa? 20
Pak. 20.000 berarti untungnya terlalu besar ya? Besar. Untuk 10.000, 50%. 4 botol. Iya. Bisa 80.000. Sedangkan modal cuma Pengeluaran 10.000. 10.000. Oke. Bagus. Tepuk tangan. Maka dikembangkan ke masyarakat. Iya. Ke masyarakat tahu berubah boleh P5-nya kurikulum merdekanya berapa. Terima kasih ya. Lanjut. Gaya hidup berkelanjutan. Ya. Gaya hidup berkelanjutan coba dijelaskan gaya hidup berkelanjutan. Ayo, Tapi apa singkat? gaya hidup berkelanjutan. Singkat. Mengolah suatu barang bekas menjadi hal yang berguna bagi Maksudnya begini. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi sebuah keluarga atau secara perorangan, maka hal apa saja bisa dilakukan untuk memperoleh uang. Kalau ini hanya dibatas di sekolah, dan setelah itu habis. Tetapi setelah dibuka di masyarakat, kamu bentuk kelompok dan kembang seperti itu dan bisa dipasarkan jual-jual kecil-kecilan untuk menambah ekonomi. Jangan harap orang tua saja, kamu sendiri bisa berkreasi untuk melakukan hal yang baik ini. Harus tetap dipertahankan di masyarakat itu. Tidak untuk mendapat nilai di lembaga pendidikan. Bisa diteruskan untuk kebutuhan pot. Katakanlah pot ini mudah dilakukan, bahannya mudah didapat. Maka jadi uang. Katakanlah ini menjadi 10.000, kan uang masuk. Kalau 10, 100.000 masuk kan? Jadi harus tetap ditumbuh kembangkan kreasi. Coba dijelaskan dulu proses. bahannya dulu. Bahan apa saja ini? Kan gaya hidup berkelanjutan tentunya tadi dijelaskan menggunakan bahan bekas. Oh, jadi ini dari bahannya apa saja? Coba dijelaskan dulu. Misalnya ini dari apa ini? dari Coba dijelaskan. Coba di ini. Jelaskan kertas apa? Ini kertas HPS yang tidak digunakan lagi. Oh iya. Kertas HPS. Jadi sebuah pot. Itu kertas juga. Itu Kertas HPS ya. Plastik. plastik. Perlak. Oh iya. Oh, baik. Kalau ini bahannya dari apa? Oh ini ya. Ini dari daun pisang, pisangnya kering. Coba diangkat tuh, diangkat. Iya. Keren. Ini dari raffia. Kalau di belakang itu apa sih itu? Tas-tas. Terus dari koran. Ini dari kemasan kopi. Kemasan kopi. Ini dari ale-ale, aqua bekas, ini dari gerijen bekas, botol minyak itu ini dari gerijen bekas, botol minyak dan dililiti dengan tali temali. Oh, dililiti dengan tali temali. Iya. Oh, oke. Ada apa per sekolah faktornya Faktor bertanya berapa lama kalau dari kemasan kopi? Kalau dijaga dengan baik mungkin bertahan lama. Oh. Atas dari mana? Ini 4 orang ini perwakilan, Ini apa ini? Papaya. Papaya apa namanya? Kritik pepaya. Papaya. Untuk memperoleh bahannya ini dari mana ini? Yang luar kantongnya. Kemasan. Beli. Berapa? Maka perhitungan keuntungan menjadi tabung. Ini kemasannya ini kami beli per lusinnya 100.000. Pasti Yang bukan lusin per pak saja, besar itu satu pak ada. berapa isinya? Isinya dari ini iya 100, ini 100. Dan Harganya 100. kalau 120 untuk ini papaya atau ini menghasilkan berapa kira-kira dengan volume berapa menghasilkan berapa lalu konteks ke keuangan yang keluar masih ada untuk setelah dijual dengan berapa 10.000 2, 4, 6, 80 ini baru 100.000 rugi masih kan? Ini Bahan-bahan hanya kopi juga sebagai jual. sampelnya, yang lainnya kami sudah Jual. Tapi taksasi antara keluar dan masuk ada keuntungan. ada
Jadi saya tetap himbau, tidak bisa berhenti di sekolah. Tapi di rumah juga menjadi pekerjaan kecil-kecil. Untuk meletakkan di kios-kios yang jual bisa dapat presentasi berapa. Sekolah kamu punya satu, misalnya begitu. Sehingga tetap ada uang yang masuk. Tidak berhenti sebagai tugas yang diberi nilai, tapi lanjut lagi. Karena kita tetap mau masukkan melanjutkan. Kalau Terima prosesnya kasih. bisa dijelaskan sedikit. Oh, jelaskan. Ini kan jadi keripik pepaya toh. Yang semulanya begini, Pak. Nah, ini. Kemudian dia jadi keripik pepaya seperti ini. Prosesnya seperti apa? Siapa bisa jelaskan? Coba siapa bisa? Nah, ini oke. Langkah pertama, kupas kulit pepaya, lalu serut dengan alat serut, dan daging buah pepaya yang sudah diserut dicuci dengan air garam sebanyak 3 kali. Lalu bawang dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan dicampur dengan tepung tapioka dan tepung beras sehingga merata. Setelah itu digoreng. Tahap kemudian goreng. Kalau goreng. Keripiknya dicelup satu-satu ke adonan tadi baru Oh, Sederhana. ya, tapi hasilnya harus jadi uang. Jangan setelah pulang sekolah makan satu. Kalau ini dari Kalau di sebelah ubi. Oh, dari ubi. Oh iya. Oh, ini ubinya. Jelaskan dulu siapa yang mau. Yang pertama ubi dikupas, kemudian dicuci. Setelah dicuci, ubi tersebut direbus hingga matang. Setelah matang, ubi diangkat, kemudian diulek sampai hancur. Setelah hancur, ubi dicampur dengan tepung tapioka, tepung terigu sama tepung maizena. Lalu dicampur dengan bawang dan bumbu lainnya. Setelah dicampur sampai rata, dimasukkan ke kertas segini. Kemudian dipencet, panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah digoreng, dipencet dipencet dulu. Dipencet dulu. Iya. Oh, dipencet dengan bentuknya seperti ini. Oh, boleh. Kembangkannya Ini juga harganya berapa? 10.000. Oke. tidak usahanya cepat. Bagus. Terima kasih banyak. Ini suara demokrasi. Suara demokrasi. Suara demokrasi. Tema suara demokrasi. Jelaskan secara singkat apa itu demokrasi. Itu dengan ada satu istilah lagi. Baik itu. Baik super, from dan for. Ya. Oleh, dari, dan untuk. Jadi Tapi ini foto hasil kegiatan demokrasi di kelas. Narasumber yang melatih kamu tentang demokrasi ada? Narasumber, pembimbing, pemateri. Satu contoh siapa? Ambil dari mana? Pak Yanto. Lalu ada juga dari TPK. untuk kecamatan. TPK itu apa? Kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan sudah memberi materi tentang itu. Dan ini bukti-bukti kerja kamu tiga itu. Apa yang kamu dapat dari materi ini? Dari sosialisasi Dua, lebih dua. ada sosialisasi visi, kampanye, debat, pencoblosan, dan suara juga sampai Dari langkah-langkah itu ya? Itu proses apa? Penyampaian visi misi ya? pemilihan Proses pemilihan ketua OSIS, Pak. Jadi melalui langkah-langkah itu ya? Langkah itu. Jadi mulai dari pertama sosialisasi visi misi ya. Kemudian kampanye, kemudian debat, lalu pencoblosan, lalu penghitungan suara. Halo. Ini tema Bhinneka Tunggal Ika dengan subtemanya itu keberagaman adat istiadat, suku, dan juga agama. Ini
tahu dari Google tentang rumah adat Jawa Tengah? Mana rumah adat Jawa Tengah diangkat? Mana rumah adat Jawa Tengah atau Joglo itu? Ayo, mana? Siapa yang Joglo? Mana rumah adat Jawa Tengah? Ayo, Mana angkat. rumah adat Jawa Tengahnya mana? Oh, Joglo itu rumah adat Jawa Tengah. Bahan-bahannya dari pelepah pisang dengan gabus dan lem Korea. baik. Mana rumah adat Bolon, Sumatera Utara? Sumatera Utara. Lombok mana? Sumatera Utara. Bolon mana? Baik. Tidak semua dilihat, tapi ini menggambarkan hasil dari seluruh rumah adat di seluruh Indonesia. Maka ini bisa dibilang taman mini. Di belakang itu apa? Coba yang Katolik mana? Yang apa yang ditulis di belakang itu? Coba dijelaskan dulu. Simbol dalam gereja Katolik yang pertama salib. Suara besar. Simbol dalam gereja Katolik yang pertama salib, kata salib, kata salib salah satu lambang kemuliaan bagi agama Kristen karena melalui salib Yesus menyelamatkan umat manusia. Oh gitu. Terus apa lagi itu di bawah itu? Rogi dan agung dan doa agung merupakan Islam dan Islam dari ayat. Kesempatan yang diberikan saya dari kelompok Leteng akan menjelaskan Leteng adalah tempat ibadah Konghucu secara umum. Dalam tradisinya tempat ibadah ini dikenal bagi Rabu Konghucu. Tradisi Tionghoa sudah masuk ke Indonesia bersama migrasi Cina ke Asia Tenggara termasuk Indonesia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Warna merah bagi masyarakat agama Konghucu melambangkan Keberuntungan. Terus apa lagi informasi apa itu? Informasi apa itu coba? nama rumah agama Kleteng, hari besar agama Suci. dan versi kitab suci Sisi Mujin. Oke. Sesuai dengan satu terakhir dulu, Buddha dulu. Buddha mana? Buddha ada tidak? Kalau itu Hindu, ayo. Hindu. Ayo Hindu. Islam. Ini masjid ini. Oh, Islam punya dulu. Islam dulu. Jelaskan semua ini. Islam adalah tempat ibadah bagi umat Islam. Masjid adalah rumah ibadah untuk umat Islam. Pada bangunan ini terdapat kubah yang berfungsi sebagai tanda keagungan Allah. Sedangkan menaranya berfungsi sebagai tempat untuk memandangkan azan. Hari besar agamanya apa saja? Hari besar agama Islam ada yang seperti hari Fitri, hari Ibadah, hari Nabi dan lain-lain. Jadi kubah sebanyak 5, ada satu kubah tengah itu. Bisa dijelaskan kenapa ada satu di kubah di tengah Dan besar. atau fungsinya sama sebagai menandai aguan Sama. Belakang pakai tinggi. Tanda agama. Apa? Tanda agama. Hindu terakhir Hindu dulu. Hindu di sebelah sini. Hindu sini ya. Sampai di ujung di Ayo Hindu, ayo. Oh ya. Oh di mana? Oh di sana. Oke. Jelaskan bagaimana.
Ini di video jadi jangkung loh. Agama Hindu. Agama Hindu adalah pura. Tempat pura adalah salah satu bentuk tempat suci yang didirikan berdasarkan konsep geologi filosofi. Dalam bangunan pura terdapat dua warna yang mencolok, yaitu warna merah dan warna kuning keemasan. Warna merah melambangkan Dewa Brahma yang bermakna peradaian, sedangkan warna kuning keemasan melambangkan kesejahteraan jagat. Agama Hindu adalah sistem kepercayaan yang kaya mencakup pada nurani setiap umatnya. Agama terkonsentrasi di Pulau Bali karena sebagian besar penduduk Pulau Bali menganut agama Hindu.